Halo, perkenalkan nama saya Ria Anggara. Di sini saya akan mengulas buku yang berjudul Tagar MO yang ditulis oleh Bapak Renald Kasali. Buku ini merupakan hasil riset terbaru yang memetakan dengan jelas gejala mobilisasi dan orkestrasi yang belakangan marak dilakukan dengan bantuan teknologi digital untuk berbagai kepentingan. Mobilisasi dan orkestrasi telah membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap cara setiap orang melakukan konsumsi, kegiatan ekonomi, menyebarkan informasi, dan menjalani kehidupan mereka sendiri. Kejadian ini berpengaruh terhadap banyak hal, mulai dari marketing, komunikasi publik, pelayanan jasa publik, leadership, bahkan pengelolaan ekonomi. Salah satu ciri era MO adalah munculnya mobilisasi berbagai isu melalui media sosial dengan menggunakan tagar. Kemudian upaya mobilisasi meluas, mulai dari gerakan 212, tagar Save Audrey, tagar uninstall Bukalapak, tagar Ice Bucket Challenge, tagar Me Too, bahkan sampai tagar Singles Day yang menghasilkan ratusan triliun rupiah dalam sehari. Dimulai dari hal-hal sepele, kemudian membesar, hingga menciptakan gerakan mobilisasi yang diikuti oleh banyak netizen. Ada 1-2 yang berdampak positif, namun banyak juga yang malah berdampak sebaliknya. Upaya mobilisasi ini berakibat gagalnya bangsa-bangsa melanjutkan pembangunan, bahkan kehilangan reputasi dan dukungan publik. Contohnya mobilisasi pada kasus orang utan yang ditembak di Sumatera. Isu tersebut kemudian membesar, bahkan menjadi isu internasional, hingga muncul kampanye anti minyak kelapa sawit dari Indonesia oleh Uni Eropa. Contoh lainnya adalah bagaimana netizen ramai-ramai menyuarakan uninstall Bukalapak di medsos. Ini terjadi setelah pendiri marketplace tersebut, Ahmad Zaki, menulis di akun Twitternya tentang rendahnya anggaran research and development di Indonesia dan harapannya terhadap presiden baru. Cuitan itu mendapat berbagai respon dari netizen melalui mekanisme sharing shaping. Hingga akhirnya netizen termobilisasi dan melakukan kampanye melalui tagar uninstall Bukalapak. Tentu saja banyak pihak yang berkepentingan dengan kampanye tersebut. Pihak-pihak yang berkepentingan itu memanfaatkan isu yang sedang hangat dibahas oleh netizen untuk mewujudkan kepentingannya. Inilah mobilisasi, gerakan besar yang muncul di kalangan netizen guna merespon sebuah isu. Mengetahui dengan tepat siapa pelaku-pelaku mobilisasi dan motif mereka merupakan cara yang terbaik untuk mengatasi serangan mobilisasi. Bahkan industri akan dan tengah dihantui oleh gejala kehilangan domain yang menjadi sumber pendapatannya. Surat kabar adalah korban pertama ketika mereka kehilangan pendapatan dari penjualan koran dan iklan. Disusul televisi, kemudian airlines yang tak dapat hidup dari tiket lagi, juga industri telekomunikasi tak dapat hidup hanya dengan mengandalkan pendapatan dari voice. Untuk hal ini kita bisa melihat bagaimana produsen Nokia yang bangkrut versus iPhone yang bertahan hingga saat ini. Dalam hal ini, Nokia menjual ponsel yang hanya bisa digunakan untuk telepon dan SMS. Kalaupun ada game, layanan tersebut sangat terbatas, yakni hanya game bawaan dari ponsel Nokia itu sendiri. Sebaliknya, iPhone mengembangkan ekosistem bisnis. Dengan ekosistem tersebut, pengguna iPhone bisa mendapatkan game dalam jumlah yang sangat banyak. Tentu tak hanya itu, pengguna iPhone juga bisa mengakses layanan lain dari pengembang aplikasi yang ada di App Store. Demikian juga antara produsen sepatu Adidas versus Nike. Jika kita lihat, Adidas hanya menjual sepatu dengan berbagai fitur yang ada, sementara Nike lebih dari itu. Meski sama-sama menjual sepatu, namun Nike menyediakan fitness wearables yang bisa menampilkan data fisik penggunanya. Hal itu membuka peluang bisnis baru, sehingga menjadikan sepatu buatan Nike menjadi bagian dari bisnis wellness, yang sekaligus membongkar cara bisnis industri farmasi. Itulah yang disebut orkestrasi. Inilah era MO yang dimaksud oleh Renald Kasali. Era yang membuat berbagai teori-teori bisnis menjadi usang dan berbagai model bisnis menjadi tak relevan. Banyak orang yang bingung, dan yang pasti era yang membuat banyak orang yang menjadi gagal paham, termasuk di kalangan akademisi yang masih berkutat dengan teori dan asumsi lama. Karena itulah, kita membutuhkan lensa baru untuk meneropong apa yang sebenarnya tengah terjadi,
sehingga kita tidak gagal paham. Baik, demikianlah ulasan saya tentang buku yang berjudul Tagar MO. Bagi teman-teman yang telah menonton, saya ucapkan terima kasih.